Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Cerita Ruang Depan. Bukan ruang samping, bukan ruang tengah. Asik. Cerita Ruang Depan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin belum pernah dibahas sebelumnya gitu. Karena kita baru paling 4 season lah. Nggak banyak-banyak video gitu kan. Yang jelas pembahasan kali ini sedikit lebih santai dibandingkan pembahasan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu karena bahasanya agak ngeri sedap gimana gitu. Minggu ini kita bahasanya yang lebih sedikit ceria, tapi nggak ceria banget. Ya begitulah. Untuk teman-teman tetap jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe channel kita supaya lebih berkembang. Ya berkembang aja gitu supaya lebih berkembang dan lain sebagainya gitu ya. Jangan lupa. Malam hari ini kita masih ditemani dengan sahabat saya yang sangat cool, yang juga ngeselin juga kadang-kadang gitu. Masih dengan Gus Bro. Gimana Gus Bro kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kenapa kok narasumbernya tamunya gak ganti-ganti ya? Karena adanya cuma ini gitu. Adanya cuma ini. Itu nggak apa-apa. Istilahnya kayak ya dari satu orang lah gitu kita bisa banyak cerita kan gitu, karena pengalaman Gus Bro ini kan lumayan banyak lah, dari mulai perjalanan pendidikannya di pertemuan awal gitu sampai sekarang. Kita akan cerita-cerita yang sedikit santai gitu, yaitu tentang cerita hal-hal yang mistis, tapi nggak mistis banget gitu, masih mistis aja. Gus Bro gimana aktivitas sebelumnya? Ya lancar ya, sukses lah sama. Nah, soalnya pertemuan minggu lalu kita nggak nanya aktivitas. Iya. Gus, mungkin ini tuh dari hasil daripada diskusinya tim kreatif gitu ya. Kita ingin berbicara tentang hal-hal yang sifatnya itu mistis gitu. Mungkin berangkat kita membahas tentang yang sifatnya itu kayak keimanan gitu atau kepercayaan gitu. Bagaimana sih? Belum apa-apa udah ada gimmick aja. Bagaimana sih gitu? Apakah kayak kita itu harus percaya dengan adanya hal-hal yang mistis atau yang kayak gitu? Atau mungkin dari Quran atau dari hadis atau apalah itu terkait dengan kepercayaan kita, atau kita harus percaya dengan hal-hal yang mistis atau kayak gitu? Mau Gus? Ya kalau terkait keimanan ya, atau ketika disangkut pautkan dengan hal-hal mistis tadi, salah satu rukun iman itu kan ada iman kepada hari akhir kan, atau hari kiamat. Itu kan sesuatu yang goib, sesuatu yang mistis juga katakanlah. Artinya seorang mukmin dan seorang muslim itu ya harus mengimani adanya hari akhir, hari kiamat tadi. Hari kiamat ini kan tidak kita ketahui terjadinya kapan nih kan gitu, tanggalnya pastinya kapan belum pasti, belum tepat lah ya. Tapi hari kiamat itu akan ada gitu. Ya, meskipun kita tidak tahu tanggal pastinya. Makanya kalau dalam rukun iman itu wajib bagi seorang mukmin dan muslim mengimani terkait hari kiamat itu. Nah itu ketika hal mistis dalam segi keimanan. Begitupun juga masih banyak hal-hal mistis lain atau hal-hal gaib lain di dalam istilah-istilah ilmu agama Islam. Contohnya seperti qadar, qadar itu kan termasuk hal-hal yang belum kita ketahui takdir kita besok itu seperti apa. Ya kalau misalnya sedikit dipotong juga Gus, kayak misalnya kan kalau di Quran kan jelas gitu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata gitu. Istilahnya ada kita harus percaya dengan hal yang gaib. Salah satunya kan kayak kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita harus mempercayai bahwa malaikat itu ada. Iya. Seperti itu kira-kira. Iya. Ya, artinya hal gaib itu sesuatu yang belum kita ketahui lah. Berarti gaib itu kan ada macam-macam ya. Bisa jadi hal gaib itu ya juga gampangannya sesuatu atau hari yang besok akan kita jalani kan kita juga belum tahu, termasuk kematian,
termasuk rezeki dan sebagainya kan kita belum tahu. Tapi memang harus dipercaya. Memang harus dipercayai. Itu tadi sampai sudah jelaskan tentang ayat Quran ya kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi kan. Ya itu. Bukan yang dimaksud di sini hal mistis itu harus berkaitan dengan setan atau hal yang angker gitu, rumah angker atau ya salah satunya mungkin di ruang depan ini angker. Ya berhenti juga sih. Baru kali ini nih kita ada merinding. Gimik doang itu Mas. Oke. Mungkin ya hal yang gaib itu sesuatu yang memang harus kita percaya ya, karena sudah jelas ada di dalam Quran kan gitu. Nah, ini kan momentumnya masih ini Gus, masih momentum apa istilahnya momentum Isra Mi'raj gitu. Nah, di balik cerita Isra Mi'raj ini ada sih enggak? Maksudnya ada nggak sih hal-hal yang apa namanya melatar belakangi mistis atau gaib itu Gus gitu? Atau dari cerita apanya gitu? Mungkin ada yang melatar belakangi gitu Gus. Nah, ini kan bentuk keimanan seseorang kan diuji ketika Isra Mi'raj itu kan. Artinya Isra Mi'raj ini ya memang sesuatu yang luar biasa yang ketika dipikirkan secara akal itu kalau orang yang tidak beriman sulit untuk mempercayai hal itu. Termasuk ketika kita kembali kepada kisah Isra Mi'raj pada zaman Nabi gitu kan, ketika beliau bercerita tentang Isra Mi'raj itu dulu yang pertama kali mengimani kan sahabat Abu Bakar. Iya. Itulah kenapa disebutnya Siddiq. Iya. Dan ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini bercerita kepada orang kafir Quraisy, itu banyak yang nggak percaya dan nggak percayalah. Artinya ini mana mungkin gitu loh. Satu hal yang nggak bisa dirasionalkan ya. Gitu kan. Artinya dalam semalam kok bisa sampai perjalanan jauh itu. Iya. Ketika akal menurut versi mereka orang-orang yang tidak beriman itu kan ini sesuatu yang sangat mustahil. Ya makanya itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman kan seperti itu. Dan konon katanya Gus pas waktu Nabi Muhammad menceritakan itu banyak sekali orang-orang yang dulunya beriman dengan Nabi Muhammad, lalu kemudian gara-gara ada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah yang sebagian itu murtad kembali gitu. Apa benar Gus cerita itu Gus? Ya kalau tepatnya saya kurang begitu mendalami soal itu ya, tapi ya mungkin ada karena kan dulu itu di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah kenabian itu kan keimanan itu juga mudah tergoyahkan Pak. Ya meskipun banyak sekali para sahabat yang kuat keimanannya, tapi gara-gara hal-hal yang seperti itu banyak orang-orang yang aslinya sudah beriman kemudian tidak beriman lagi. Ya mungkin kalau soal itu mungkin ada beberapa riwayat ya yang belum saya ketahui tentang itu. Tapi mungkin ada. Tapi saya karena saya begitu kurang mendalami tentang hal itu ya saya tidak mau menjelas atau menjawab secara detail soal itu. Karena saya sih pernah dengar aja di beberapa pengajian yang dulu saya jadi gini pernah ngaji Gus gitu. Di beberapa pengajian katanya kan sebelum Isra Mi'raj ini kan banyak sekali orang-orang yang beriman lah gitu. Ya akhirnya setelah Nabi Muhammad menceritakan tentang perjalanannya beliau itulah yang katanya diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa kemudian ke atas itu banyak dalam waktu satu malam gitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang nggak percaya sehingga ada juga yang akhirnya ketika dia nggak percaya murtad dari ajaran itu. Ya itu mungkin sih riwayat seperti itu mungkin benar karena gini, karena dulu itu orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Nasrani pada waktu kenabian itu banyak yang stigmanya itu tidak beriman kepada Nabi karena dia beranggapan atau terdoktrin dalam pikirannya itu bahwa Nabi itu ya harus dari Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Nabi itu dari kaum Quraisy. Nah itu yang terdoktrin dalam pikiran-pikiran orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ini nggak mungkin ini Nabi ya. Kalau Nabi kok masa tidak dari golongan Yahudi dan Nasrani. Nah itu yang mementahkan cerita-cerita Isra Mi'raj menurut orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah makanya kan karena pikiran terdoktrin itu sehingga menyebut Nabi ini bukan Nabi gitu.
kamu tukang sihir dan segala macam. Dulu kan Nabi itu sering tidak dipercayai terkait hal itu kan, termasuk dibully mati-matian pada waktu itu, diserang secara fisik dan sebagainya. Tapi nggak kena mental ya, sekarang nggak kena mental ya. Ya kan ketika kita ulik dari perjalanan kisah-kisah kesedihan dan cobaan bagi Nabi itu kan ternyata datangnya Isra Mi'raj ini kan kabar gembira bagi Nabi. Iya. Artinya memang hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi dan juga ada maksud tertentu di situ. Karena pemberian-pemberian Allah itu juga sejalan dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kan di situ yang melatar belakangi Isra Mi'raj ya salah satunya itu gitu loh. Artinya pada kejadian Isra Mi'raj itu juga setelah kejadian Amul Husni atau tahun kesedihan. Pada waktu itu kan baginda Nabi itu mempunyai dua sosok yang sangat disayangi, yaitu paman Abu Thalib dan istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Yang paman Abu Thalib itu kan yang menggaransi Nabi secara kasta sosial, sedangkan yang Sayyidatina Khadijah sebagai istri itu yang menggaransi Nabi dari segi ekonomi. Iya, dari segi dan pada waktu itu baginda Nabi kehilangan keduanya. Ini kan menjadikan sangat sedih. Secara psikologis itu Nabi terserang pada waktu itu kan. Artinya dua sosok penting yang beliau andalkan ternyata wafat kan gitu. Makanya dikasih kesenangan atau pemberian nikmat oleh Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj tadi. Sebenarnya menarik Gus kalau misalnya kita bahas kupas lebih lanjut juga gitu terkait kenapa sih akhirnya orang-orang yang bener-bener kayak ngebela dan ngebentengin Nabi itu kok malah akhirnya diambil itu saat misalnya kayak contoh pas waktu itu kan bener-bener kayak istilahnya secara sosial bener-bener butuh backupan dari pamannya gitu, secara ekonomi bener-bener butuh backupan dari istrinya gitu ya, walaupun mungkin banyak lah sahabat-sahabat yang lain memang berkontribusi secara finansial lah gitu. Tapi kenapa kok akhirnya kayak dulu kakeknya yang benar-benar ngejaga akhirnya diambil gitu? Apakah ada cerita mistis di situ gitu kira-kira terus? Ya kalau itu sih saya mengutip dari salah satu ayat Al-Quran. Kalau nggak salah di surat Al-Insyirah ya. Itu kan ada bunyi Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta satu kesulitan Allah akan datangkan dua kemudahan. Nah itu kan pasti ada hikmah tersendiri. Kenapa Allah sampai mengambil paman Abu Thalib dan Sayyidatina Khadijah gitu pada waktu itu? Karena itu ketika kita tarik, kita cocokkan dengan ayat Inna ma'al usri yusra, kita tahu bahwa satu kesusahan akan diganti Allah dengan dua kemudahan. Ini juga menarik terkait Inna ma'al usri yusra. Kenapa saya maknai seperti itu? Karena kalau dalam ilmu nahwu itu kan ada kaidah ketika ada isim nakirah satu kemudian diulangi atau berbarengan dengan isim ma'rifat, maka di situ faedahnya tikrar atau berulang dua kali. Artinya kan al-usri itu isim ma'rifat ada alnya kan, disusul dengan isim ma'rifat, isim nakiro, isim ma'rifat satu. Sorry tadi saya salah menyebut isim ma'rifat satu disusul dengan isim nakiro satu. Maka di situ menimbulkan faedah tikrar. Artinya kan al-usri ini isim ma'rifat, kemudian yang yusra isim nakiro. Faedahnya itu tikrar. Satu kesulitan maka akan datang dua kemudahan. Pusing juga Gus. Iya. Pusing juga karena kita itu ngajinya ada sepakat ngaji mendengarkan aja. Iya. Tapi itulah uniknya di podcast channel Ruang Depan itu. Teman-teman tahu apa itu ilmu nahwu, apa itu isim nakiro, apa itu isim ma'rifat. Ya kan ada al-usri isim ma'rifat kemudian disusul dengan isim nakiro. Faedahnya tikrar tadi, satu kesulitan akan disusul dua kemudahan. Itu teman-teman, makanya tetap pantengin terus channel podcast Cerita Ruang Depan biar tahu lebih lanjutnya. Atau mungkin mau ngasih saran gitu terkait Gus bahas ilmu nahwu dong, Gus bahas ilmu apalah segala macam, monggo silakan di kolom komentar aja, tapi dengan bijak. Oke? Kita lanjut Gus, mungkin gitu.
Itu kan mungkin kita membahas salah satu kenapa sih adanya apa namanya Isra Mi'raj itu kali ya, sebab munculnya itulah ya. Latar belakang yang lain ada nggak kira-kira Gus selain daripada itu gitu yang ya memang ini juga ada salah satu hikmah lah. Artinya kan dulu di Mekah itu kan, ini kan di Mekah kan. Di Mekah itu kan Nabi mengalami fase-fase sulit kan gitu. Apalagi ketika dakwah kenabian ini disampaikan kepada orang kafir Quraisy atau Yahudi Nasrani pada waktu itu. Yang ini kemudian sangat memberikan cobaan yang berat bagi baginda Nabi. Dulu kan Nabi dengan terkenal sebagai Al-Amin atau orang yang dipercaya, nyatanya sama orang-orang Quraisy, sama kafir Quraisy pada waktu itu, orang Yahudi Nasrani tidak mempercayai hal itu. Karena tadi saya jelaskan bahwa stigma yang dibangun pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya, Nabi itu tidak mungkin berasal tidak dari golongan Nasrani maupun Yahudi. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata dari Bani Israel. Bani Israel ini bukan negara Israel itu bukan, tapi Auladu Yakub, anak turun Nabi Yakub. Nah, dan ternyata stigma-stigma itu kemudian terbantahkan bahwa Nabi sebenarnya kan keturunan dari Nabi Ibrahim, yang ketika diurutkan juga masih ada darah dari Bani Israel tadi, gitu loh. Dan ketika Nabi Ibrahim itu punya putra Nabi Ismail. Nabi Ismail ini dari Siti Hajar. Nabi Ismail ini kan kemudian menurunkan putra-putra sampai turun kepada kakeknya Nabi, yaitu Sayyid Adnan, gitu loh. Jadi Nabi itu dari Sayyid Adnan itu sampai nyambung kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub tadi. Ternyata kan fakta yang ada sebenarnya Nabi Muhammad itu yang masih ada darah ke Bani Israel tadi. Tapi berhubung dulu terkenalnya dari Quraisy itu, stigma yang dibangun oleh orang Yahudi Nasrani itu ya dari golongan Quraisy, bukan dari golongan Bani Israel. Makanya Nabi oleh orang-orang Yahudi itu ya terkenal orang Quraisy, bukan orang Bani Israel. Tapi untuk hal yang melatar belakangi adanya Isra Mi'raj ya memang salah satunya itu hikmahnya. Karena Nabi setelah mengalami fase yang begitu berat, ditambah paling berat lagi kan ketika Amrul Husni tadi yang wafatkannya paman Abu Thalib sama ibu Khadijah tadi, istrinya lah ya. Iya. Dan kemudian itu hikmah lainnya adalah adanya Isra Mi'raj ini ya adanya sholat 5 waktu tadi. Itu juga yang melatar belakangi. Makanya kan ketika Allah memberi suatu syariatkannya sholat 5 waktu, ini kan ya karena tetap ada latar belakang yang melatar belakangi hal itu. Ya salah satunya ya ketika kita cocokkan dengan hal yang latar belakang ini adalah sholat ini. Ketika kita tahu cerita Isra Mi'raj kan begitu luar biasa, diisrokan ke Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, ke langit 7 kan, terus baru ke Sidratul Muntaha, terus ke Baitul Ma'mur itu, sehingga bertemu dengan Allah itu kan. Kemudian diperintah untuk beliau dan umatnya menjalankan sholat 50 waktu kan. Dan ternyata setelah turun bertemu dengan Nabi Musa kan waktu itu, kamu nggak akan kuat sama umatmu untuk menjalankan 50 waktu ini. Kamu umatmu nih, kalau Nabi sih tetap kuat ya kan. Umatmu ini nggak bakalan kuat menjalankan sholat 50 waktu. Akhirnya negosiasi tadi disuruh sama Nabi Musa. Akhirnya negosiasi dari 50 menjadi 10. Nah, 10 bertemu Nabi Musa lagi, disuruh nego lagi. Akhirnya sampai ke 5 rakaat tadi. Sampai 5 rakaat itu bertemu Nabi Musa pun juga masih suruh negosiasi. Ya akhirnya kan udahlah cukuplah, saya malu kalau nego terus sama Allah. Ya itu kan hal-hal yang luar biasa yang memang sudah sunatullah gitu loh. Tetap dibalik suatu cobaan pasti ada suatu kemudahan. Itu yang hikmah yang bisa kita ambil sampai hari ini pun dalam menjalani suatu permasalahan apapun lah dalam kehidupan. Berarti banyak sekali poin moralitas lah ya yang memang terjadi di terjadi di ruang sosial khususnya di hari inilah ya gitu. Bagaimana sih
Ya memang transaksi itu kan apa ya, wujud daripada negosiasi itulah ya. Cuman kan ya mungkin pesannya untuk mama kali ya gitu, lebih tepatnya untuk mama. Seharusnya ya ketika melakukan transaksi sewajarnya lah gitu, nego. Ya kalau harganya 50.000 jangan juga dinego sampai 5.000 gitu, kasihan. Ya sewajarnya aja gitu kan, ya, penjual juga untung juga. Ya gak balik modal ya, Iya. rugi lah. Mungkin balik lagi ke mistis sekaligus ya. Kalau sebenarnya kalau kita mau menceritakan tentang sejarah Nabi Allah Muhammad SAW itu kan banyak sekali lah gitu, dari mulai awal lahir dan lain sebagainya kan banyak sekali. Mungkin kita akan ada sesi lanjutan lah ya. Makanya teman-teman tetap pantengin channel kita terus. Kalau mau apa namanya dapat hikmah atau cerita-cerita kebaikan, ya ada sedikit sih cerita kebaikan gitu. Misalnya nggak ada. Kita balik lagi ke ini kan Gus, ke hal-hal yang mistis gitu. Kan kalau mungkin ada di salah satu stasiun TV atau di kanal YouTube gitu, ada gitu ustadz ataupun apa gitu kan yang apa beliau itu bisa kayak bisa ngobrol lah gitu, ngobrol dengan hal-hal yang gaib gitu, atau memasukkan hal yang gaib ke hal yang nggak gaib gitu ke orang gitu. Itu sebenarnya ada nggak sih Gus? Menurut ilmunya itu sebenarnya ada apa enggak sih? Ya selama ini menurut pengetahuan saya pribadi ya itu ada. Karena saya bilang ada karena saya teringat dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu kan dengan begitu besarnya kerajaan Nabi Sulaiman itu kan ada salah satu istilahnya prajuritnya ya, itu kan dari jin. Ya. Namanya jin Ifrit ya. Nah, itu kan yang dulu juga pernah ikut perlombaan yang ada pada zaman Nabi Sulaiman yang dulu disuruh untuk memindahkan istana Ratu Bilqis pada waktu itu kan, atau siapa itu dulu. Ya ada gitu. Artinya Nabi Sulaiman dulu juga tidak hanya merajai bangsa manusia juga, bangsa jin, terus hewan-hewan dan sebagainya itu juga dikuasai sama Nabi Sulaiman. Ya artinya itu membuktikan bahwa di dunia ini selain manusia itu juga ada makhluk lain, baik itu yang terlihat oleh mata manusia ataupun tidak. Nah sekarang ini di Indonesia kan sering gitu loh. Artinya stigma yang dibangun di Indonesia itu bahwa setan itu ya makhluk-makhluk yang menyeramkan, seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya. Dan menurut cerita orang-orang yang pernah ditemui oleh sosok-sosok Seperti asta itu kan ya bentukan aneh. memang ada gitu loh. Dan juga dulu itu ketika saya kecil, ayah saya sendiri kan terkenal sebeh. Apa itu sebeh? Sebeh itu ya Sakti. ya kiai, tapi lebih condongnya Hikmah lah ya. ya hikmah atau apa ya istilahnya kalau itu ya. Kalau saya sebut dukun juga agak nggak etis. Ya gitu. mungkin orang yang tahu tentang ilmu hikmah Ya lah. biasanya disebut orang pintar lah. Gitu. Artinya biasanya dimintai doa, dikasih air dan sebagainya untuk menyembuhkan apa gitu kan. Kok menyembuhkan untuk mengobati gitu. Untuk mengobati kan yang menyembuhkan kan Allah kita gitu. Ya kayak untuk menangani orang-orang kesurupan. Promosi bapaknya nih. Aduh bapaknya ada kita ya. Maksudnya saya pengetahuan saya itu kenapa saya menyebut memang terjadi langsung ya, gitu. memang terjadi langsung dalam pengalaman hidup saya gitu. Artinya dalam hidup ini makhluk Allah kan banyak. Iya. Ada makhluk yang memang bisa dilihat oleh mata manusia, ada yang tidak gitu loh. Tapi jangan sampai kita nafikan untuk hal itu gitu loh. Kalau dalam surat Anas itu kan ada minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia kan gitu. Artinya jin itu ya ada. Meskipun kita nggak bisa melihat jin, kita nggak bisa melihat malaikat, kan gitu. Kita nggak bisa melihat iblis yang mengganggu kita, setan mengganggu kita gitu. Itu kan Kalau kita bisa melihat, karena mungkin ini rahasia Allah ya gitu. Maksudnya iya. kalau kita kupas juga sebenarnya menarik gitu. Kenapa akhirnya iblis itu nggak bisa kita lihat? Kalau kita bisa lihat iblis kan
tentunya kita bisa menjadi orang yang bertakwa lah gitu, bisa Iya. wah ini ada iblis nih, jadi kita sholat rajin segala macam. Memang kan itu bentuk hikmah gitu kan. Hal itu tentang hal gaib itu untuk menguji keimanan kita gitu loh. Sebatas mana kita itu mengimani hal-hal yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi secara dalam Al-Quran atau hadis itu disebutkan itu wajib kita imani, tapi kita nggak bisa melihat. Makanya kan itu untuk menguji keimanan kita. Artinya kan di Quran banyak disebutkan malaikat, tapi kita sendiri nggak pernah melihat malaikat. Masa kita nggak iman kan gitu? Iya, Tetap itu iman. Ya itu bentuk untuk pengujian bagi hamba gitu, bagi kita semua, bahwa sesuatu yang itu tidak terlihat itu juga wajib kita imani, terkait malaikat, hari akhir tadi gitu. Ya menarik sekali gitu loh cerita. Ya sebenarnya kalaupun kita mau bahas juga sebenarnya masih banyak kan gitu. Iya. Karena kan ya bagi gue secara pribadi gitu, ketika misalnya terkait hal-hal gaib itu ya cukup kita imani aja sih, kalaupun akhirnya nggak mau mengambil pusing gitu. Karena kan ya tadi di Quran sudah jelas bahwa kita dituntut untuk mengimani hal-hal yang gaib. Karena yang sifatnya gaib itu kan memang tidak bisa kita analogikan secara rasional oleh akal kita gitu. Iya. Hanya butuh ya oh ada gitu, adanya malaikat, jin dan lain sebagainya kan gitu. Oh iya Gus, ini dari tadi saya kayak ada yang menarik di depan saya ini. Ada apa itu kayak tulisan-tulisan Arab? Apa itu Gus? Ya ini kan terkait Isra Mi'raj tadi. Dan juga hal gaib Dan juga juga hal-hal gaib lah. Hal-hal gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan wajib kita imani kan gitu. Salah satunya ya tadi hal gaib tentang hari kiamat, terus tentang malaikat gitu kan. Dan itu sesuatu hal yang tak pernah kita lihat dan tak pernah kita bertemu dengannya ya gitu. Tapi di Al-Quran maupun di hadis itu wajib bagi seorang mukmin dan muslim itu mengimaninya kan gitu. Untuk poin-poin dalam kesempatan kali ini mungkin ketika saya habis jelasin terkait Isra Mi'raj dan hal-hal gaib yang wajib diimani, itu mungkin hal-hal yang menguji keimanan kita. Artinya kita sebagai orang mukmin, orang muslim, ketika mendengarkan cerita itu harusnya bertambah keimanan kita. Meskipun kita tidak pernah melihatnya dan tidak pernah bertemu secara langsung lah, tapi bagi kita itu tetap wajib kita imani, karena itu suatu perintah. Itulah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman itu pasti akan mengingkarinya gitu, karena dia butuh penjelasan-penjelasan yang istilahnya untuk membantah hal itu. Padahal itu kan balik lagi, kalau dalam agama itu ada sesuatu yang bisa dinalar secara akal, ada sesuatu yang memang luar biasa dan itu tidak sampai pemikiran kita gitu loh. Apalagi kita sebagai manusia kan hanya memiliki ilmu terbatas, memiliki ilmu status saja, yang tidak semua hal itu bisa kita ketahui. Makanya mata manusia itu hanya terbatas memandang seberapa jauh saja kan, pasti ada batasannya. Begitupun juga ilmu manusia. Untuk terkait hal-hal Isra Mi'raj, terus hari akhir, barang gaib tadi atau malaikat, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, yang nalar manusia itu tidak mampu menjangkaunya. Bagi kita sebagai mukmin dan muslim itu sudah didoktrin dan diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi untuk mengimaninya saja gitu. Artinya nanti ketika kita bahas secara filsafat, apalagi membahas tentang filsafat teologi ya, nanti khawatirnya kan itu menggoyahkan keimanan kita gitu. Kan itu ada batasan-batasan tertentu. Bagi kita sebagai hamba ya hanya wajib mengimaninya. Belum tentu sesuatu yang belum ternalar di dalam pikiran kita itu sesuatu yang tidak benar, bukan. Tapi itu menandakan bahwasanya
ilmu kita sebagai manusia itu terbatas. Ya, Artinya ya ini menunjukkan dan menguji batas mana keimanan kita. Itu aja sih hikmah yang bisa diambil. Baik Gus, terima kasih waktunya sudah bincang-bincang lagi di cerita ruang depan gitu. Tentunya masih banyak gitu poin-poin yang sebenarnya bisa menjadi pembahasan-pembahasan selanjutnya gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang pengen gitu atau mau untuk membahas bahasan-bahasan selanjutnya gitu tentang hal-hal mungkin hal-hal gaib lainnya atau cerita-cerita gaib lainnya atau mungkin pembahasan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad dan sebagainya, silakan komen-komen di kolom komentar dengan bijak gitu. Tentunya saran, kritikan dan masukan itu kita tampung lah gitu, kita terima gitu untuk supaya channel kita lebih berkualitas lagi, bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, sekian cerita ruang depan pada malam hari ini. Sudah saya ucapkan terima kasih Gus sudah mampir lagi buat ngisi di cerita ruang depan ini. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.